Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya ya di channel Bang Eco. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mereview teman-teman ya sistem peredaran darah manusia ya. Bagi teman-teman yang sudah pernah belajar, coba kita ingat-ingat lagi ya, barangkali nanti kita itu masih membutuhkan materi ini mungkin di mungkin UKOM ya, terus mungkin tes CPNS atau lain sebagainya ya. Coba kita review ya, review dengan cara yang singkat tapi kena teman-teman, seperti itu ya. Cara yang singkat tapi kena, cepet untuk diingat lah intinya ya, gampang untuk diingat ya, seperti itu. Jadi kita nggak perlu bahas yang panjang-panjang, tapi cukup dengan kata yang singkat, kalimat yang singkat, penjelasan yang singkat, dan gampang dipahami teman-teman ya. Jadi nggak perlu yang namanya menghafal keseluruhan, nggak usah, tapi kita ambil poin-poinnya saja nanti. Oke, sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe ya, biar nanti bisa melihat video saya selanjutnya. Dan apabila teman-teman pengen request video apa yang perlu di upload, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Oke, langsung kita mulai teman-teman ya, kita mulai saja ya, masuk ke pembahasan sistem peredaran darah manusia. Oke teman-teman semua, kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah manusia teman-teman ya. Bagi teman-teman mungkin mahasiswa keperawatan ataupun perawat yang sudah bekerja, ataupun bisa untuk umum juga buat belajar teman-teman SMP atau SMA teman-teman ya, seperti itu. Oke, sistem peredaran darah manusia teman-teman ya. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa sistem peredaran darah manusia itu kita harus bisa mengenal anatominya apa saja, intinya organ apa saja yang berperan. Kita harus tahu teman-teman ya. Yang pertama adalah ada kaitannya dengan yang pertama, yang jelas adalah jantung. Yang kedua adalah pembuluh darah teman-teman ya, ini betul pasti pembuluh darah. Yang ketiga adalah paru-paru teman-teman, paru-paru ya. Jadi ini adalah satu kesatuan yang berperan penting dalam peredaran darah di seluruh tubuh teman-teman ya, seperti itu. Oke, jantung sudah wajib ini teman-teman ya. Jantung kan adalah alat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah adalah tempat di mana darah itu jalan, seperti itu teman-teman ya. Terus ketiga ini adalah paru-paru ya, ini berperan sekali untuk memberikan suplai oksigen di dalam darah manusia, seperti itu teman-teman ya. Pembuluh darah pun ini dibagi menjadi dua teman-teman ya, pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri, seperti itu teman-teman ya. Kita langsung masuk ke pembahasan teman-teman ya. Untuk selanjutnya, kita masuk ke sini teman-teman ya. Sebelum masuk ke sistem peredaran darahnya, nanti teman-teman harus mengetahui kalimat ini teman-teman ya, bahasa medis atau bahasa latinnya teman-teman ya. Dextra itu sama dengan kanan, sinistra sama dengan kiri, superior sama dengan atas, inferior sama dengan bawah ya. Teman-teman kunci kata-kata ini biar nanti nggak bingung pas saya memberikan penjelasan ya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Jadi darah pertama masuk ke jantung itu melalui ini teman-teman ya, vena cava ya, vena cava superior dan vena cava inferior teman-teman ya. Yang atas ini adalah vena ya. Yang atas ini adalah vena cava superior, yang bawah ini adalah vena cava inferior teman-teman ya. Jadi nanti setelah darah ini masuk melalui vena ini, pertama kali akan masuk ke atrium dextra teman-teman ya. Ini adalah ini biasa disebut kalau di sekolah-sekolah itu kan menyebutnya adalah serambi ya, serambi kanan, serambi kiri. Ini yang bawah adalah bilik kanan dan bilik kiri teman-teman ya. Tapi dalam
ilmu kesehatan teman-teman ya, biasa menyebutnya adalah ini adalah atrium dan ventricle teman-teman ya. Oke, darah masuk melalui vena cava superior dan vena cava inferior, masuk pertama ini ke atrium dextra teman-teman ya. Atrium dextra ini ya, ingat-ingat ya, dextra adalah kanan. Atrium dextra ini masuk ke bawah teman-teman ya. Ini ke ventricle dextra. Ke ventricle dextra ini melalui katup teman-teman ya, katup jantung. Katupnya adalah katup tricuspidalis ya, tricuspidal ya. Ini sebelah kiri ya, katup tricuspidal ya. Setelah darah masuk ke ventricle dextra atau bilik kiri, bilik kanan ke bilik kanan, ini darah nggak langsung masuk ke ventricle sinistra, tapi ini masuk ke paru-paru teman-teman, naik ke atas ke sini ke paru-paru ya, ke paru-paru ini melalui arteri pulmonal ya, arteri pulmonal, bukan vena pulmonal tapi arteri pulmonal ya, seperti itu. Karena arteri itu kan membawa darah keluar dari jantung, beda dengan vena. Kalau vena itu kan membawa darah dari seluruh tubuh ke jantung, jadi pembuluh balik itu teman-teman, beda dengan arteri. Jadi ini dari ventricle dextra masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonal teman-teman ya, arteri pulmonal ya. Di sini terjadilah sirkulasi antara O2 dan CO2 teman-teman ya, antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi darah di sini itu kan masih mengandung banyak sekali karbon dioksida. Jadi masih perlu disaring lagi teman-teman. Disaring lagi di sini. Di sini ada sirkulasi antara O2 dan CO2 ya. Seperti itu teman-teman ya. Ini nanti di sini darah yang dari paru-paru akan dibawa lagi ke jantung ya. Ini melalui vena pulmonal ya. Vena pulmonal teman-teman ya, melalui vena pulmonal ya, vena pulmonal ya. Ini vena pulmonal masuk ke atrium sinistra, masuk ke serambi kiri teman-teman ya, atrium sinistra. Di sini darah ini sudah banyak mengandung oksigen, bukan karbon dioksida lagi. Jadi darah sudah bersih teman-teman ya, sudah bersih. Darah bisa dikatakan bersih ya. Ini melalui tadi vena pulmonal. Di sini di atrium sinistra akan dialirkan ke ventricle sinistra atau ke bilik kiri teman-teman ya. Ini melalui katup bikuspidal teman-teman ya. Ini katup bikuspidal. Kalau kiri tadi katup tricuspidalis, yang kanan katup biskupidal teman-teman ya. Di sini di ventricle sinistra langsung dialirkan ke seluruh tubuh teman-teman, ke seluruh tubuh ya, melalui yang namanya adalah aorta, atau ini pembuluh darah terbesar di tubuh kita teman-teman ya. Ini namanya arteri aorta teman-teman, paling besar ya. Oke, dari aorta ini akan disalurkan ke seluruh tubuh teman-teman ya. Nanti di bawah ini ada cabang-cabangnya lagi teman-teman, pembuluh darahnya ya. Ada yang masuk ke lewat arteri sini teman-teman ya, arteri karotis, ada yang masuk ke arteri radialis, brachialis dan sebagainya teman-teman ya, yang akhirnya nanti akan sampai di titik terakhir yaitu di sel teman-teman ya, di sel, nanti melalui pembuluh darah kapiler teman-teman ya. Jadi nanti darah itu mengandung banyak sekali oksigen dan nutrisi-nutrisi akan disalurkan ke seluruh tubuh ya. Dan nanti titik terakhirnya adalah di sel teman-teman ya, di sel, seperti itu. Oke teman-teman ya, seperti itu gambaran, seperti itu paling mudahnya gitu, menghafalnya seperti itu biar nanti teman-teman cepat paham. Jadi cukup simpel sekali teman-teman ya. Jadi bisa kita ulangi lagi teman-teman ya. Darah pertama masuk ke jantung itu melalui vena cava superior dan vena cava inferior, masuk ke atrium dextra. Setelah itu masuk ke ventricle dextra teman-teman, ventricle dextra ya.
melalui katup tricuspidalis, teman-teman ya. Setelah dari vena ventricle dextra, ini darah dialirkan ke paru-paru melalui apa tadi? Melalui arteri pulmonal, teman-teman ya, arteri pulmonal. Di sini terjadi sirkulasi antara O2 dan CO2, teman-teman ya. Oke, terus selanjutnya di sini CO2 sudah banyak dibuang, teman-teman ya. Darah langsung masuk ke jantung lagi melalui vena pulmonal, teman-teman ya, vena pulmonal. Ini vena pulmonal. Ya, jadi masuk ke atrium sinistra, teman-teman ya. Atrium sinistra. Di sini darah itu sudah bersih, teman-teman ya. Beda lagi dengan yang di sebelah sini, atrium destra dan ventricle destra ini masih kotor, banyak sekali racunnya, masih banyak karbon dioksida. Oke, di sini di atrium sinistra darah akan masuk ke ventricle sinistra melalui katup bikuspidal, teman-teman ya, diingat-ingat ya, tricuspidal, bikuspidal, seperti itu, teman-teman. Setelah di ventricle sinistra, ini langsung dialirkan ke seluruh tubuh melalui yang namanya aorta atau arteri aorta ya. Setelah itu dialirkan ke seluruh tubuh, teman-teman ya. Bagi semua organ yang membutuhkan masuk otak, terus apa namanya, bagian-bagian organ yang lain itu kan memerlukan darah, memerlukan nutrisi ya. Jadi masuk ke semua seluruh tubuh seperti itu, teman-teman ya. Ini jangan lupa, ini vena cava superior dan vena cava inferior. Diingat-ingat, teman-teman ya, seperti itu ya mudahnya ya. Jadi paling mudah seperti ini, teman-teman. Cara mudahnya, cara cepatnya untuk menghafal ataupun memahami, teman-teman ya. Oke, cukup sekian, teman-teman. Semoga bermanfaat. Apabila teman-teman pengen request untuk dibuatkan video tentang apa, silahkan dibuat di kolom komentar, teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.